Pada masa kerajaan Pajang tahun 1548 sampai tahun 1568 berdiri sebuah kekuatan yang diakui dan disegani oleh banyak kerajaan kecil lainnya di pulau tersebut, di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya yang juga dikenal sebagai Jakatingkir. Negeri-negeri bawahannya diwajibkan untuk mengirimkan putra-putri mereka ke pusat kerajaan. Dan salah satunya adalah Angkawijaya dan Ratu Harisbaya yang belajar kepada Sultan Hadiwijaya. Inilah cikal bakal kisah cinta Prabu Gesan Ulun dan Ratu Harisbaya. Sayangnya, cinta antara Harisbaya dan Gesan Ulun harus menghadapi kenyataan pahit ketika tiba saatnya Gesan Ulun kembali ke Sumedang untuk mengambil alih tahta sebagai raja. Dan Harisbaya, putri cantik dari Madura, menjadi selir Sultan Cirebon Panembahan Ratu I karena kondisi politik di kerajaan Pajang dan menetap di Cirebon. Pada awalnya Harisbaya menerima nasibnya dengan sikap tenang dan tabah perubahan drastis dalam hidupnya. Tapi takdir memiliki rencana lain yang mengubah segalanya. Kehidupan barunya di Cirebon membawanya kembali bertemu dengan sosok yang pernah sangat ia cintai. Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang. Gesan Ulun datang ke Cirebon dalam kunjungan kenegaraan. Dan bertemunya kembali Prabu Gesan Ulun dan Ratu Harisbaya. Bagi Harisbaya, pertemuan ini membangkitkan kembali perasaan yang dulu pernah ada antara dirinya dan Gesan Ulun. Cinta ini belum sepenuhnya padam. Keduanya kini berada di tengah pusaran takdir yang tidak terelakkan. Meski Harisbaya sudah menjadi selir Sultan Cirebon, cinta lamanya dengan Gesan Ulun tidak dapat diabaikan. Gesan Ulun, yang juga masih memiliki perasaan yang sama, akhirnya atas permintaan Ratu Harisbaya kepada Prabu Gesan Ulun, Prabu Gesan Ulun memutuskan untuk membawa Harisbaya ke Sumedang Larang pada tahun 1585. Ini jadi pemicu awal mula perang antara Cirebon dan Sumedang. Peristiwa ini merupakan pukulan besar bagi Panembahan Ratu I. Sebagai penguasa Cirebon, harga dirinya merasa terinjak-injak dengan terjadinya peristiwa itu. Tidak hanya kehilangan seorang selir tetapi juga dipermalukan oleh Prabu Gesan Ulun. Panembahan Ratu kemudian mengumumkan perang terhadap Sumedang. Di sisi lain, Gesan Ulun, yang sangat mencintai Harisbaya, tidak gentar dengan ancaman dari Cirebon. Baginya, Harisbaya harus menjadi istrinya, meski harus menghadapi konsekuensi perang. Namun, perang tidak berlangsung lama. Pertempuran Yan, Ge sengit dan korban yang jatuh dari kedua belah pihak membawa kesadaran akan perlunya perdamaian. Kedua kerajaan memulai perundingan perdamaian. Setelah beberapa perundingan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Panembahan Ratu, yang mengetahui bahwa Harisbaya lah yang meminta untuk